Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Panji Kusuma Praja dalam perkuliahan variabel kompleks. Untuk kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan tentang fungsi kompleks, di mana kemarin sudah kita bahas bagaimana notasi fungsi kompleks, limit dan kekontinuan, lalu ada turunan. Nah, yang terakhir yang di sini adalah kita akan bahas persamaan Cauchy-Riemann, ya, atau di bagian 2 ini, ya. Oke, langsung saja, ya. Nah, persamaan Cauchy-Riemann itu dinyatakan dalam fungsi kompleks fz itu dinyatakan sebagai fz sama dengan u x, y ditambah i v x, y, di mana u x, y ini adalah bagian realnya, sedangkan i v x, y ini adalah bagian imajinernya, gitu ya. Nah, fz sama dengan u x, y ditambah i v x, y dapat diturunkan di z0 sama dengan x0 plus y0 apabila berlaku persamaan Cauchy-Riemann, gitu ya. Jadi fz itu dapat diturunkan di z0 yang terdiri dari x0 plus y0 apabila memenuhi persamaan Cauchy-Riemann. Nah, persamaan Cauchy-Riemann sendiri itu adalah ux, ya, ux di sini, ya, itu harus sama dengan Vy dan Uy itu harus sama dengan min Vx. Nah, yang jadi pertanyaan adalah Ux itu apa, gitu ya, Vy itu apa, gitu ya. Nah, Ux itu adalah turunan dari komponen real terhadap x-nya, gitu ya. Jadi Ux, y itu, nah, apabila diturunkan terhadap x itu adalah notasinya Ux. Nah, Vy itu adalah komponen imajiner yang di sini kan Vx, y, gitu ya. Nah, apabila diturunkan terhadap y itu notasinya menjadi Vy. Nah, sedangkan Uy itu berarti komponen real, ya, atau Ux, y diturunkan terhadap y. Nah, sedangkan yang di sini Vx, ya, di situ berarti komponen imajiner diturunkan terhadap x. Nah, syaratnya untuk memenuhi persamaan Cauchy-Riemann itu adalah Ux sama dengan Vy dan Uy harus sama dengan min Vx, gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soalnya saja, gitu ya, biar terbayang. Nah, di sini ada contoh apakah fz dapat diturunkan di z sama dengan i. Untuk fz e pangkat x dikalikan e pangkat iy sama dengan e pangkat x cos y plus i sin y, gitu ya. Nah, sebelum kita bahas apakah dapat diturunkan, kita bahas dulu bahwa fz di sini yang terdiri dari e pangkat x cos y plus i sin y ini apakah memenuhi persamaan PCR, gitu ya. Kita bahas ini dulu, gitu. Nah, oke, kita bahas bersama. Tadi untuk fz-nya, ya, fz-nya tadi diketahui e pangkat x dikalikan e pangkat iy, gitu ya. Nah, kita tahu bahwa sebelumnya kita pernah bahas e pangkat i theta itu sama dengan cos theta ditambah i sin theta, gitu ya. Berarti di sini e pangkat x dikalikan e pangkat iy itu sama saja dengan e pangkat x dikalikan dengan cos y ditambah i sin y, seperti itu ya. Nah, lalu kita kalikan berarti menjadi e pangkat x cos y ditambah e pangkat x i sin y. Ini untuk fz-nya, gitu ya. Nah, kita tahu pertanyaannya apakah dia memenuhi persamaan Cauchy-Riemann, gitu ya. Nah, persamaan Cauchy-Riemann dia berlaku apabila dua syarat terpenuhi. Yang pertama adalah apabila Ux itu sama dengan Vy, gitu ya. Ux sama dengan Vy, gitu ya. Berarti syarat yang pertama itu adalah Ux x0, y0, ya, itu harus sama dengan Vy. Nah, di sini kan
untuk FZ itu kan dapat dituliskan sebenarnya kan U X, Y ditambah I V X, Y gitu ya. Nah, sementara U X itu adalah komponen U ya. Komponen U di sini kan berarti E pangkat X cos Y gitu ya. Nah, itu diturunkan terhadap X gitu. Nah, sedangkan VY berarti dia V-nya kan ini komponen imajinernya. E pangkat X sin Y itu diturunkan terhadap Y. Nah, kita hitung dulu untuk yang UX-nya. Berarti kita tulis dulu di sini U dulu. UX, Y gitu ya. UX, Y itu sama dengan E pangkat X cos Y. Nah, maka UX-nya adalah E pangkat X cos Y. Berarti yang diturunkan adalah yang mengandung komponen X, dimana kita tahu turunan dari E pangkat X adalah E pangkat X itu sendiri ya. Berarti tetap kita tulis E pangkat X cos Y-nya tidak diturunkan, berarti dia tetap ya. Ini hasil dari UX-nya gitu. Nah, sedangkan VY-nya berarti kita cari dulu V X, Y-nya itu adalah E pangkat X sin Y ya, karena kan komponen imajiner dari FZ itu kan E pangkat X sin Y gitu ya, I-nya kan nggak ikut, E pangkat X sin Y. Nah, untuk mencari VY-nya itu kan berarti E pangkat X sin Y diturunkan terhadap Y gitu. E pangkat X tetap karena dia tidak diturunkan karena mengandung unsur X. Nah, sin Y kita turunkan, turunan dari sin Y adalah cos Y ya. Nah, berarti untuk syarat yang pertama UX sama dengan VY itu dia terpenuhi ya. Nah, sedangkan syarat yang kedua yaitu UY harus sama dengan minus PX ya. UY syarat yang ini syarat yang pertama ya. Nah, syarat yang kedua itu adalah UY X0, Y0 harus sama dengan min PX X0, Y0 ya, dimana U diturunkan terhadap Y harus sama dengan minus V diturunkan terhadap X. Nah, kita tulis dulu untuk bagian U-nya, UX, Y kita tuliskan E pangkat X cos Y ya di sini untuk bagian U-nya. Nah, kita turunkan terhadap Y ya, kita turunkan terhadap Y, maka UY-nya itu adalah E pangkat X cos Y ini untuk U-nya. Nah, untuk sedangkan turunannya terhadap Y berarti E pangkat X kan dia tidak diturunkan ya, karena dia mengandung unsur X. Tetap kita tuliskan E pangkat X. Nah, cos Y diturunkan terhadap Y berarti dia cos itu turunnya adalah min sin ya, berarti dikalikan min sin Y. Berarti bisa kita tuliskan min E pangkat X sin Y itu. Ini hasil untuk yang UY-nya gitu ya. Nah, sedangkan untuk yang VX-nya kita tulis dulu V. Di sini ada X, Y ya. X, Y berarti sama dengan V-nya itu tadi E pangkat X sin Y. Nah, untuk turunan terhadap X-nya berarti VX E pangkat X ini kan mengandung unsur X ya. Kalau E pangkat X diturunkan tetap menjadi E pangkat X gitu. Nah, sedangkan sin Y karena dia tidak mengandung unsur X, maka tetap dia tidak diturunkan sin Y. Nah, syarat yang kedua tadi adalah UY harus sama dengan min PX. Nah, berarti di sini dia sudah memenuhi ya. UY-nya adalah min E pangkat X sin Y itu sama dengan E pangkat X sin Y. Di sini kan tanda minusnya kan berarti di sini kan UY-nya UY ya. UY sama dengan min PX gitu ya. Berarti di sini min E pangkat X sin Y gitu ya. Nah, VX-nya adalah E pangkat X sin Y. Nah, minus berarti kita tambahkan ya. Berarti E pangkat X sin Y itu sama dengan min E pangkat X sin Y, memenuhi untuk yang syarat kedua. UY itu sama dengan min VX. Berarti dia disebut memenuhi persamaan Cauchy-Riemann.
ya. Bagaimana setelah memenuhi gitu ya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya tadi ya. Nah, apakah LZ dapat diturunkan di Z sama dengan I gitu ya? Nah, karena tadi dia memenuhi gitu ya. Di sini dia memenuhi untuk yang PCR-nya. Ini kan memenuhi ya. Tadi memenuhi persamaan Cauchy-Riemann. Oke, gitu ya. Nah, sekarang kita cari tahu apakah dia dapat diturunkan di Z sama dengan I. Nah, Z sama dengan I itu kan kalau penjabarannya kan Z itu kan sama dengan X plus I Y gitu ya. Berarti kalau Z sama dengan I itu adalah X-nya adalah 0, Y-nya adalah 1 gitu ya. Berarti kalau tadi UX-nya itu berarti dia UX itu kan dia E pangkat X cos Y gitu ya. Berarti kalau UX-nya itu X-nya adalah 0, berarti E pangkat 0 dikalikan cos 1 gitu ya. Sedangkan UY-nya ya, berarti itu dia UY itu min E X sin dikalikan Y ya. Berarti dia X-nya adalah 0, berarti 0 sin 1. Nah, ini pangkat 0 itu kan 1 ya, berarti dia sini cos 1. Ini dia sin 1, min sin 1 ya, min sin 1. Nah, untuk VY-nya ya, VY berarti tadi VY-nya E pangkat X cos Y, berarti E pangkat 0 cos 1 ya, berarti cos 1 ya. Sedangkan Vx-nya itu adalah E pangkat X ya sin Y ya. E pangkat X sin Y itu sama dengan E pangkat X-nya kan E pangkat 0 itu kan 1 gitu ya, sin berarti sin 1 seperti itu. Jadi untuk dia dapat diturunkan terhadap I itu berarti hasilnya adalah cos 1 plus I sin 1 gitu ya, karena ini terdiri dari komponen real dan komponen imaginernya seperti itu ya. Oke, untuk contoh yang kedua ya, untuk contoh yang kedua di sini kita lihat bahwa apakah LZ dapat diturunkan di Z sama dengan I gitu ya, seperti tadi ya. Tapi sebelum itu kita bahas untuk yang PCR-nya dulu gitu ya. PCR-nya dulu bahwa dia memenuhi PCR atau tidak gitu ya, sebelum kita turunkan memenuhi PCR atau tidak gitu. Nah, tadi di sini contohnya adalah FZ sama dengan E pangkat min X dikalikan E pangkat IY ya. Berarti di sini E pangkat IY-nya itu kan bisa kita pecah menjadi cos Y plus I sin Y gitu ya. Nah, untuk yang FZ-nya berarti FZ ya itu kan sama dengan E pangkat min X dikalikan cos Y ditambah I E pangkat min X sin Y gitu ya. Nah, ini berarti E pangkat X cos Y itu adalah komponen U ya. E pangkat min X sin Y itu adalah komponen V. Berarti di sini U-nya adalah E pangkat min X cos Y, V-nya itu adalah Vx, Y sama dengan E pangkat min X sin Y gitu ya. Nah, syaratnya tadi adalah UX itu harus sama dengan VY dan UY itu harus sama dengan min Vx. Itu untuk memenuhi persamaan Cauchy-Riemann gitu ya. Ini adalah syarat PCR-nya gitu. Nah, berarti kita hitung untuk persamaan umumnya kan ini ya, U ini V gitu ya. Nah, untuk UX berarti U diturunkan terhadap X gitu ya. U diturunkan terhadap X berarti E pangkat min X itu diturunkan menjadi minus E pangkat min X. Nah, kenapa seperti itu? Jadi gini, E pangkat, kalau tadi kan E pangkat X sama dengan
kalau diturunkan itu kan menjadi E pangkat X gitu ya. Nah, bagaimana sekarang kalau E pangkat min X gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya sama saja dengan E pangkat min N X gitu ya. Nah, kalau diturunkan itu berarti menjadi min N E min N X seperti itu ya. Nah, kebetulan di sini N-nya adalah 1 begitu ya. Berarti turunannya tadi untuk yang E pangkat min X terhadap X, yaitu berarti min E pangkat E min X ya, dikalikan cos Y. Kenapa cos Y tidak berubah? Karena dia tidak mengandung unsur X, seperti itu ya. Nah, langkah yang kedua itu adalah mencari VY-nya. Kan tadi UX itu kan harus sama dengan VY gitu ya. Nah, VY itu kan berarti persamaan yang V ini kita turunkan terhadap Y gitu ya. Kita turunkan terhadap Y, berarti E pangkat min X itu tidak mengandung unsur Y, maka tetap kita tulis E pangkat min X gitu ya. Lalu sin Y-nya, sin Y itu diturunkan terhadap Y, berarti menjadi cos Y, berarti hasilnya adalah E pangkat min X cos Y gitu ya. Berarti untuk sementara kita lihat dulu, kan syaratnya UX itu harus sama dengan VY gitu ya. Nah, ini UX itu tidak sama dengan VY ya, karena di sini ada minusnya. Untuk sementara ini berarti tidak terpenuhi gitu ya. Nah, yang kedua sekarang UY itu sama dengan minus VX ya. UY harus sama dengan minus VX. Nah, kita lihat dulu persamaan U-nya itu kan berarti E pangkat minus X cos Y. Kalau diturunkan terhadap Y ya, diturunkan terhadap Y berarti E pangkat min X ya, E pangkat min X itu untuk yang kita tulis ya, kita tuliskan karena dia tidak mengandung unsur Y, berarti langsung kita tulis itu ya. Nah, kenapa ada tanda minus di sini ya? Kenapa ada tanda minus di sini? Karena turunan dari cos Y ya, diturunkan terhadap Y adalah cos, itu kalau diturunkan adalah min sin, berarti sinnya kan minusnya maju ya. Jadi min E min X sin Y ini adalah hasil dari UY ya. Sedangkan VX-nya atau V diturunkan terhadap X itu adalah E pangkat min X sin Y ya. E pangkat min X sin Y berarti E pangkat min X kan tetap ya, ya. Lalu sin Y itu dia tetap karena tidak mengandung unsur X gitu ya. Jadi turunannya tadi, maaf, bukan tetap, tadi turunan dari E pangkat min X itu adalah min E pangkat min X, seperti yang tadi yang sudah dijelaskan di sini ya. Berarti di sini dia UY sama dengan VX gitu ya, karena kan syarat terpenuhnya kan min VX. Nah, kalau kita lihat di sini minus berarti syarat keduanya tidak terpenuhi gitu ya. Tidak terpenuhi berarti PCR tidak dipenuhi ya. Tidak dipenuhi karena kedua syarat tadi tidak match gitu ya dengan syaratnya di sini ya. Nah, kita lihat apakah dapat diturunkan di Z sama dengan I gitu ya. Z sama dengan I, kita tahu bahwa tadi Z sama dengan I itu adalah X-nya 0, Y-nya 1 gitu ya, karena dari Z sama dengan X plus I, Y gitu. Kalau ininya 0, ininya 1 gitu kan, berarti Z sama dengan I gitu ya, karena X-nya 0 gitu ya. Nah, kalau kita masukkan itu berarti menjadi UX-nya adalah min cos 1, VX-nya adalah min sin 1, UY-nya itu min sin 1, dan VY-nya adalah cos 1. Nah, karena syarat tadi tidak terpenuhi ya, yang PCR tadi, maka dia untuk FZ sama dengan E pangkat min X dikalikan E pangkat IY itu tidak dapat diturunkan di Z sama dengan I gitu ya. Jadi dari dua contoh tadi bisa kita simpulkan bahwa apabila dia tidak memenuhi persamaan Cauchy-Riemann berarti tidak dapat diturunkan di titik-titik tertentu, seperti itu ya. Itu tadi untuk yang bentuk rektangular gitu ya, karena dia mengandung komponen ini kan, komponen E, I, theta gitu kan ya, untuk yang rektangular. Nah, kalau untuk yang polar
ya. Kalau untuk yang polar sebenarnya sama saja konsepnya. Jadi kan konsepnya itu kan dia Fz sama dengan U R theta gitu ya. U R theta di sini ditambah I V R theta. Kalau tadi X, Y, di sini R theta. Nah, persamaan kuaci Riemann ya kalau dalam koordinat polar itu bisa terpenuhi apabila UR itu harus sama dengan 1/R V theta ya, dan 1/R U theta itu harus sama dengan min VR gitu ya. Nah, contohnya apabila ada Fz sama dengan 1 plus RE pangkat minus I theta gitu ya. Kalau ini kita pecah berarti kan menjadi 1 plus R cos theta min IR sin theta. Kenapa seperti itu? Nah, karena kan gini, R E min I theta ya, itu kan kalau kita pecah berarti menjadi R cos min theta ya plus IR sin min theta. Sedangkan kita tahu bahwa cos min theta itu sama dengan R cos theta, berarti bisa kita tulis R cos theta ya, sedangkan sin min theta itu adalah min sin theta, berarti di sini min IR sin theta ya. Jadi perbedaan antara cos dan sin, kalau cos min theta itu adalah cos theta, sedangkan sin min theta itu adalah min sin theta. Berarti di sini tertulis 1 plus R cos theta minus IR sin theta gitu ya. Ini untuk Fz-nya gitu ya. Nah, untuk bagian U-nya, berarti kan dia yang tidak memiliki komponen imajiner ya, berarti 1 plus R cos theta gitu ya. Nah, kita lihat untuk memenuhi persamaan Cauchy-Riemann itu UR itu harus sama dengan 1/R V theta ya, berarti UR-nya di sini U-nya diturunkan terhadap R. Terhadap R berarti tinggal 1 plus R cos theta diturunkan terhadap R berarti tinggal cos theta saja ya. R-nya di sini kan hilang ya. Kalau turunan itu kan hilang. Kalau R pangkat 1 gitu kan berarti R pangkat 1 min 1 R pangkat 0 itu kan 1 ya, berarti tinggal cos theta saja gitu. U pangkat R-nya. Nah, sedangkan VR-nya kan tadi untuk bagian V-nya ya, V R theta itu kan dia di sini min R sin theta gitu ya, min R sin theta. Nah, di sini untuk V diturunkan terhadap R berarti tinggal min sin theta karena kan R-nya hilang sama seperti tadi ya. Nah, itu untuk yang UR dan VR-nya. Sedangkan U theta berarti ketika diturunkan terhadap theta-nya berarti satu hilang ya, tidak bisa diturunkan ya karena tidak mengandung unsur theta. Nah, R cos theta, cos itu adalah turunannya adalah min sin, berarti di sini adalah min R sin theta ya, min R sin theta di sini. Nah, untuk V theta-nya berarti komponen yang imajinernya diturunkan terhadap theta. Nah, berarti yang sinnya kan, yang sinnya sin theta diturunkan itu menjadi cos ya, berarti di sini min R sin theta, turunnya adalah min R cos theta seperti itu ya. Nah, kita lihat syaratnya untuk memenuhi persamaan Cauchy-Riemann adalah UR itu harus sama dengan 1/R V theta gitu ya, berarti UR-nya itu adalah cos theta, 1/R V theta-nya tadi berapa? Min R cos theta ya, min R cos theta, berarti di sini bisa kita kalikan cos theta min R per R ya, cos theta. Nah, ini kan tidak sama dengan ya, berarti dia syarat pertama tidak memenuhi gitu ya, tidak memenuhi persamaan PCR. Nah, untuk yang syarat kedua kita cari tahu coba, 1/R U theta itu harus sama dengan min VR gitu ya, min VR. Nah, kita tuliskan di sini saja biar jelas, 1/R ya, 1/R U theta itu tadi dikalikan min R sin theta harus sama dengan
min VR. Sementara kita tahu VR-nya adalah min sin theta, berarti sin theta ya. Kalau kita kalikan kan berarti ini R dibagi R kan 1, berarti min sin theta itu tidak sama dengan sin theta. Berarti dua syaratnya itu tidak terpenuhi ya, berarti dia tidak memenuhi persamaan Cauchy-Riemann ya. Maka berarti ketika dia tidak memenuhi persamaan Cauchy-Riemann, apakah dia diferensiabel atau dapat diturunkan gitu ya, berarti dia tidak dapat diturunkan untuk fungsi kompleks tersebut, seperti itu ya. Jadi yang diingat, persamaan Cauchy-Riemann itu nanti ada bentuk X plus IY maupun untuk yang R theta ya. Yang X plus IY itu mempunyai syarat sendiri ya, yang R theta-nya atau yang bentuk polarnya juga mempunyai syarat sendiri ya. Mungkin itu saja untuk materi persamaan Cauchy-Riemann untuk saat ini. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.